Halo, selamat pagi. Hari ini saya mau izin, saat ini kami akan Selamat melakukan pagi. podcast benchmarking untuk perusahaan BRI. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Dari saya Gita Hashim, CPNS dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Lalu teman saya di seberang sana ada siapa aja ya? Boleh silakan dilanjut dengan dari dokter dulu. Halo, kenalkan saya Dr. Ivana, penempatan di Lapas Narkotika Samarinda. Oke. Ya, Saya selanjutnya. Guntur dari Kanwil NTT, penata komputer di Kanwil NTT. Oke, selanjutnya. Halo semua, nama saya Felicia Fedrika, saya penempatan dari Kanwil Kalimantan Tengah. Salam kenal. Oke, terima kasih semuanya. Mari saat ini kita akan membahas mengenai benchmarking BRI. Sebelumnya ada yang tahu apa itu benchmarking? Ayo, teman bisa dibantu untuk narasumbernya. Benchmarking itu apa? Ada yang tahu benchmarking itu apa? Iya, jadi benchmarking itu tuh kayak kita tuh melakukan suatu tolak ukur, misalnya kayak kita ini kan lagi berdiri di, kita nih mau ingin berkinerja, nah kita tuh semacam mencari role model atau tolak ukur buat itu tuh jadi pedoman kita untuk mencapai goals kita. Itu yang aku tahu. Oke, terima kasih Mbak Felicia. Lalu selanjutnya kita mengenai perusahaan BRI. Ada yang tahu untuk sejarah BRI itu apa? Ya, jadi untuk sejarah Bank BRI ini merupakan salah satu bank yang paling tua yang ada di Indonesia. Karena ini adalah bank yang pertama berdiri di Indonesia bahkan sejak zaman jajahan Hindia Belanda. Itu bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka gitu. Kalau misalnya kita tahu dia itu udah berdiri dari tahun kurang lebih itu tahun sebelum kemerdekaan Indonesia itu kalau nggak salah tahun 1895 itu di Purwokerto dan didirikan langsung oleh orang Purwokertonya asli. Jadi itu tujuannya untuk mempermudahkan kita rakyat Indonesia, rakyat pribumi untuk melakukan transaksi dari segi perbankan. Kayak gitu. Kurang lebih. Oke. Terima kasih Mbak Felicia. Selanjutnya kita ini kan benchmarking BRI ini kita kan dari nilai-nilai smart ASN-nya. Sebelumnya ada yang tahu untuk mengenai nilai smart ASN? Iya, baik. Di sini saya menyampaikan sedikit di mana nilai-nilai dari Smart ASN itu yang mungkin bisa kita lihat dari percontohan kita di Bank BRI menanamkan nilai-nilai integritas, nasionalisme, wawasan global, IT, bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Nah, menurut saya, pengalaman saya dari mungkin yang hospitality di pelayanan, di mana Bank BRI ini menurut saya satu-satunya bank yang bisa sampai ke pelosok-pelosok desa. Jadi dia benar-benar melakukan pelayanan itu sampai yang ke desa-desa. Jadi orang-orang di desa itu tidak kesulitan dalam bertransaksi, pengiriman transfer, pengambilan duit, karena Bank BRI ini punya pelayanan sampai ke pelosok desa. Beda dengan bank-bank yang lain menurut saya sih dari segi pelayanannya ke masyarakat. Oke, terima kasih. Lalu ada yang tahu nilai smart ASN lain yang ada di BRI? Kalau menurut saya untuk bahasa dan IT mereka itu sudah sangat-sangat untuk ukuran bahkan menurut saya sangat baik ya. Kalau kita lihat aja pertama kita masuk terus ngambil nomor urut itu nomor urutnya kita ambilnya dari mesin langsung. Terus untuk pelayanan dari petugasnya juga pasti sangat ramah. Kita akan diarahkan kita butuh apa seperti itu. Selain itu kita juga dimudahkan dengan aplikasi mobile seperti Brimo. Di situ kita mau melakukan banyak hal kayak transfer, melakukan transaksi dan lainnya bisa melalui aplikasi. Dan untuk bahasa pasti tentu saja mereka pasti bisa untuk apa?
Bahkan untuk transaksi ke luar negeri pun pasti saja mereka bisa lakukan itu, pasti membutuhkan kemampuan berbahasa yang baik. Selanjutnya kayak mereka harus menerima customer, itu kan membutuhkan kemampuan berbahasa yang baik. Kita harus bisa menunjukkan bahwa mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa membuat customer itu merasa nyaman, mereka diterima dengan baik seperti itu. Itu untuk bahasa dan IT dari saya. Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Ada lagi yang mau menjelaskan mengenai nilai Smart ASN di BRI? Kalau menurut saya, Smart ASN di BRI itu bisa kita lihat juga dari segi nasionalis. Di mana kan kita lihat dia itu udah berdiri dari zaman kolonial Belanda, dari tahun 1895, di situ dia udah berkontribusi penting bagi rakyat Indonesia untuk melaksanakan berbagai macam transaksi, bahkan sampai Indonesia merdeka, sampai akhirnya BRI itu diresmikan menjadi banknya Indonesia. Berarti kita ngeliat dong, Bank BRI itu jadi saksi sejarah bagaimana sih perjuangan bangsa Indonesia, dan dilihat juga bagaimana kinerja BRI dalam melayani nasabahnya, seperti yang tadi udah dikatakan Kak Ivana. Maksudnya sampai mereka itu bisa ada di cabang-cabang terdekat, cabang-cabang yang ada di pelosok, dan bahkan kita tahu sebagian besar instansi pemerintahan itu menggunakan BRI sebagai rekan kerjasamanya. Ini menunjukkan sebagaimana kerjasama BRI untuk membangun Indonesia bersama-sama, dan dia juga berkontribusi untuk pembangunan UMKM dalam bentuk peminjaman dana. Berarti kan istilahnya dia itu mendukung sekali rakyat Indonesia untuk bisa lebih maju. Dan kalau dilihat dari segi integritas, itu bisa kita lihat dari layanan yang ada di BRI sendiri. Kalau misalnya ada nasabah mengalami kendala, mereka itu selalu siap siaga untuk membantu, dan kerahasiaan data nasabahnya itu dijaga dengan baik, dan ini benar-benar menunjukkan prinsip integritas dari Bank BRI sendiri. Mengingat nilai-nilainya mereka itu adalah melayani dengan sepenuh hati, benar-benar sangat berorientasi kepada pelayanan dan menunjukkan profesionalisme mereka dan melalui integritasnya itu. Dan kita lihat sendiri bahkan pada beberapa konteks libur besar itu BRI masih tetap setia melayani nasabahnya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Dan selanjutnya di BRI juga ada nilai Smart ASN berupa networking. Networking ini kita sebelumnya pas masuk CPNS ini kita udah nggak asing dong ya dengan BRI. BRI itu sudah banyak bekerja sama dengan instansi pemerintahan seperti Kemenkumham ini ya kan. Terus juga di Brimo juga kita sudah bisa membeli tiket kereta api melalui Brimo seperti itu. Dan juga untuk masalah entrepreneurship saat ini nih BRI banyak bekerja sama dengan UMKM setempat. UMKM di seluruh Indonesia itu merupakan bagian dari entrepreneurship yang dimiliki oleh BRI seperti itu. Jadi semuanya kita sudah membahas mengenai nilai Smart ASN yang ada di BRI. Untuk kesimpulannya, untuk kali ini kita ambil moto dari BRI itu kan melayani dengan setulus hati. Hal tersebut bisa kita ambil contoh penerapan nilai Smart ASN seperti BRI yang mengutamakan nasabah. Kita juga sebagai ASN harus mengutamakan masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik. Untuk itu, kita sebagai calon ASN harus meningkatkan kompetensi diri, belajar, dan meningkatkan kualitas guna berkontribusi menjadikan Kementerian Hukum dan HAM menjadi instansi yang unggul dan mendapatkan penilaian terbaik dari masyarakat. Kalau mau, pasti bisa. Ya, terima kasih ya teman-teman untuk untuk informasinya mengenai benchmarking nilai Smart ASN dari BRI. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, semoga membantu. End